Sehat semua. Ibu minta kalian semuanya untuk berdiri, cek keadaan kita kalian di samping kalian, kanan kiri, di bawah meja atau di bawah meja kalian. Apakah terdapat sampah? Kalau ada, tempat mau diambil dan kalian taruh di tempat sampah yang sudah disediakan di depan kelas. Ada? Silakan ditaruh di tempat sampah. Untuk kita mulai ya. Sudah semua? Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini semuanya dapat kalian serap dengan baik dan kalian bisa laksanakan manfaatnya nanti untuk kalian di depan. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dimulai. Silakan. Sebelum belajar, kita baca doa dulu, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dulu, hari ini ada hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah ya. Kalian semua sehat, ya dapat melalui pembelajaran kita. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi inti yang akan disampaikan, Ibu ingin bertanya mengenai materi yang kemarin yang kalian pelajari mengenai pembayaran dengan menggunakan pembayaran tunai, yaitu berupa pembayaran tunai berupa apa? Uang ya, minggu lalu ya. Nah, sekarang pembahasan kita itu masih dengan alat pembayaran tapi menggunakan alat pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai di sini, kalian pasti udah tahu semua ya. Ada beberapa jenis dalam alat pembayaran non tunai. Itu alat pembayarannya lebih praktis lagi daripada alat pembayaran tunai. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sebelumnya, Ibu ingin menampilkan beberapa video inspirasi buat kalian sebelum kita mulai pembelajaran. Ya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar, katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malam itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarang?"
Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun, ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan kepala kita." Semut kecil itu mangkuk-mangkuk, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bagai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dan share berhasil. Ya, barisan video inspirasi yang ibu share adalah mengenai kita harus mengenali diri kita sendiri untuk mencapai sebuah cita-cita yang kita inginkan ya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Lucy? Ada? Tidak ada? Cukup? Dari pembelajaran kita hari ini, ibu ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai alat pembayaran non tunai, di mana di sini kalian adalah dituntut untuk dapat memahami apa sih yang dimaksud dengan konsep alat pembayaran. Selanjutnya adalah kalian mampu menganalisis tentang perkembangan teknologi yang saat ini berkembang pesat mengenai alat pembayaran non tunai. Jadi kalian harus bisa menganalisis apa sih yang perkembangan saat ini lagi tren di alat pembayaran. Kan sudah ada OVO, ada Dana, maka ada lagi aplikasi terbaru dari alat pembayaran non tunai. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu mengadakan sedikit pretest nih buat kalian untuk mengetahui sampai mana sih pengetahuan kalian tentang alat pembayaran non tunai. Silakan kalian buka aplikasi SD kalian. Nanti di situ ada yang namanya pretest alat pembayaran non tunai. Silakan, waktunya gak lama ya, mungkin sekitar 3 menit dalam pengerjaannya. Dan tidak boleh ada yang bertanya dengan teman kanan kirinya. Fokus dengan pretest yang Ibu berikan. Paham anak-anak? Oke, silakan kerjakan.
dari juga ya. Buka di 10.2 ekonomi. Nanti kalian di kegiatan pembelajaran pertama kalian buka, lalu kalian lihat yang free test-nya, ya. Free test-nya kalian lihat. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 3 menit. Nah, free test-nya, silakan. Free test. Oke, 3 menit di sini tidak masalah ya, silakan ya. Ya, klik dulu aplikasi sebelumnya. Ya, menit ya, lama. Oke, sudah? Oke. Terima kasih sudah mengerjakan free test. Sekarang kita langsung masuk ke materi tentang alat pembayaran. Sebelum itu, Ibu ingin menampilkan sebuah video pembelajaran kalian semua mengenai alat pembayaran. Supaya kalian lebih mengenal lebih dekat tentang alat pembayaran digital. Silakan kalian perhatikan dengan baik. Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non-tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan merchant beradaptasi menerima pembayaran digital, mulai dari kantin sekolah, warung, minimarket, hingga pusat perbelanjaan mall. Pembayaran digital saat ini dapat berupa pembayaran dengan kartu ATM atau debit, uang elektronik, hingga mobile banking. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diberikan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. Jumlah uang yang bisa Anda belanjakan adalah jumlah dana di dalam rekening tabungan. Selain untuk melakukan pembayaran, kartu debit juga digunakan untuk menangkap uang tunai secara instan karena fungsinya sebagai kartu ATM untuk menarik tunai. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana hasil uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyerahkan uangnya terlebih dahulu kepada pembeli dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang disimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi, dan setelahnya dapat mengisi kembali atau
banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada dalam ponsel pintar. Layanan mobile banking meliputi cek saldo, transfer uang, mencetak aplikasi rekening, melakukan cek dan pembayaran kartu kredit atau tagihan lainnya. Quick Response to Indonesian Standard atau KRIS adalah penyatuan berbagai macam KIPA dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. KRIS adalah aplikasi baru melainkan sebuah standar QR Code yang diwujudkan bagi seluruh PJSP yang menggunakan KRIS. Tidak hanya mengikuti zaman, pembayaran digital juga mempunyai banyak manfaat, yaitu membangun kredit profile dengan mudah untuk kemudahan mendapatkan pinjaman. Transaksi dapat tercatat dan langsung masuk ke rekening. Penjualan tidak lagi perlu uang kembalian, bebas dari risiko pencurian dan uang palsu, hingga meningkatkan penjualan karena mengikuti perkembangan tren perilaku customer. Yuk kita menggunakan pembayaran digital. Sekarang ibu mau tanya, kalian tahu ini apa? Setelah tadi melihat video yang ibu tayangkan, kalian kenal ini aplikasi apa? Siapa yang tahu apa aplikasi ini? Semuanya tahu? Semuanya sudah kenal ya dengan aplikasi ini ya? Apa sih? Aplikasi ini disebut dengan aplikasi apa namanya? Suaranya ibu nggak dengar deh. Apa? Mobile. Apakah kalian pernah menggunakan aplikasi ini? Belum? Belum pernah? Kenapa belum pernah? Karena memang di sini belum ada ojek. Emang harus ojek pakai ini? Ya, ojek online yang biasanya menggunakan GoPay ya. Ojek online yang biasanya menggunakan GoPay. Apa sih kegunaan dari aplikasi ini? Ada yang tahu? Apa manfaat dari aplikasi ini? Kegunaannya? Untuk transfer uang ya. Terima kasih Lucy. Ada lagi yang lain selain Lucy? Bayar tagihan, iya. Samarina. Bayar tagihan apa? Listrik. Apalagi? Nek? Selain listrik tagihan apa? Bayar langganan streaming. Apalagi nih? Bayar belanja di Tokopedia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, terus apa sih kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini? Ada yang bisa jawab? Apa kelebihan yang dimiliki? Nah, tangannya kalau bisa jawab. Ya, silakan nih. Ya. Dapat melihat mutasi transaksi selama 3 bulan. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya. Menurut kalian, apakah GoPay ini termasuk dalam alat pembayaran apa? Ya, sampai sini paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Masuk ke materi. Nah, alat pembayaran non tunai adalah sebuah metode pembayaran transaksi yang tidak melibatkan
praktis ya. Lalu jadi alat pembayaran di sini ada yang menggunakan kartu, tadi ada dalam simulasi video yang diputarkan mengenai kartu kredit dan kartu debit, bagaimana cara penggunaan kedua kartu. Ya, lalu di sini juga ada yang namanya kartu prabayar yang biasa dipakai siapa? Ada yang tahu? Ya, Sabarina. Untuk pembayaran tol saya tidak punya uang cash, tapi menggunakan kartu non tunai atau ini disebut dengan e-money, e-tol, link dan sebagainya. Ya, di sini juga alat pembayaran non tunai atau yang kita sebut dengan e-money di sini. E-wallet ya, e-wallet tadi ya, muncul juga kan dalam video yang ibu tayangkan, ada OVO, Dana, Gopay, Link, dan yang terakhir apa? QR. Oke, nah di sini cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Download dulu aplikasinya, terus registrasi menggunakan KTP atau identitas diri. Jangan lupa isi saldonya. Sudah aplikasinya di download tapi saldonya tidak ada, bisa tidak pakai belanja? Tidak. Tidak pakai transaksi? Tidak. Harus namanya ada saldonya, baru bisa dipakai untuk transaksi. Ya. Tip penggunaannya, ini kalian udah hafal semua ya. Jangan menyebarkan nomor PIN pada teman, baik itu teman dekat, bestie. Kalau bestie saya kasih nomor PIN. Nah, ada istilah bestie dalam nomor PIN, ya. Tetap harus dijaga kerahasiaan. Ini buat password, jangan bagikan password. Kita fitur aman-aman. Oke, sekarang ibu minta kalian untuk membentuk beberapa kelompok. Terdiri satu kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang. Ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, 4 dan 5. Ada 5 kelompok ya. Silakan kalian membentuk kelompok tersebut di tempat-tempat yang sudah ibu sediakan, yang ibu tempel di ini kalian nih. Ibu beri waktu selama 2 menit untuk membentuk kelompok kalian. Dimulai dari sekarang. Ini kita sebut dengan kelompok asli ya. Kelompok asli. Silakan nanti ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian mendiskusikan apa yang ibu berikan tugasnya. 10 menit nanti. Karena penjelasan dulu ya. 10 menit ini kalian berada di kelompok asli kalian. Nanti 10 menit kemudian kalian ubah posisi menjadi kelompok ahli. Kelompok ahli ini kalian cari semuanya sesuai dengan pembahasan yang sudah kalian diskusikan. Dengan posisinya yang sudah ibu tempel untuk kelompok dana nanti di sebelah sana, kelompok QR sana, kelompok link sebelah sana. Dan yang di sini Gopay ya, di kelompok Gopay, yang di ujung sana kelompok OVO. Jadi tolong lihat waktu 10 menit langsung kalian ubah posisinya menjadi ke kelompok ahli. Nanti ibu beritahukan 2 menit sebelum waktunya habis. Paham ya? Paham. Oke, untuk ini tolong ketua kelompok masing-masing maju ke depan untuk mengambil lembar tugas.
waktunya 2 menit lagi. 2 menit belum selesai, kalian harus sudah berkumpul dengan kelompok akhir. Paham ya? Silakan kalian mulai diskusinya dengan kelompok kalian. Yang beli siapa? Dek, coba lihat. Oke, Pak. Oh, ini nih berarti. Ini yang berarti. Oh, paling tua. Kegunaannya belum ada ya?
Dikasihnya apa sih? Satu menit lagi, kalian balik lagi ke kelompok asli untuk menginformasikan kepada kelompok kalian apa yang telah kalian bahas di kelompok asli. Oke, waktunya masih ada beberapa detik lagi. Oke, sudah? Silakan kembali ke kelompok asli. Yang menentukan kalkulasi sampai dibahas jadi masing-masing di sana.
mengerjakan jawab pertanyaan yang ada di kertas.
Waktunya sudah habis ya, untuk kalian berdiskusi dengan pengalaman kalian. Oke, waktunya kalian mempersiapkan presentasi ke depan, perwakilan boleh, atau mau satu kelompok maju semua?
mempresentasikan hasilnya di awal. Kelompok berapa yang bersedia? Kelompok 2, oke. Silakan ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok aplikasi GoPay. Tentunya kami di sini ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menggunakan 5 aplikasi. Oke, mulai dari pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi OVO. Nah, aplikasi OVO ini mulai dari tahun 2020 itu didirikan pada tanggal 25 September 2017 dan ini masih baru ya, 5 tahun ke belakang. Dan cara menggunakannya itu sangatlah praktis. Yang pertama adalah memberikan, yang kedua pembayaran lebih cepat, yang ketiga transaksi lebih aman dan nyaman, yang keempat fitur menarik, dan yang kelima adalah retensi hingga dibayar. Dan intinya menggunakan aplikasi dari OVO ini sangatlah praktis. Oke, yang kedua adalah menggunakan aplikasi Dana. Mulai dari tahun 2018 itu aplikasi Dana ini didirikan pada tanggal 5 Desember 2018. Dan untuk penggunaannya itu yang pertama tidak perlu membawa uang tunai, yang kedua transaksi lebih cepat, banyak promosinya ya, beda dengan OVO. Ternyata aplikasi Dana itu sangatlah banyak promosi. Dan yang terakhir adalah lebih enak biaya paling banyak gratis. Lalu yang selanjutnya adalah untuk aplikasi Berkaca. Didirikan pada tanggal 16 September tahun 2019 dan penggunaannya bisa dilakukan juga menggunakan berbagai transfer uang bank, lalu pembayaran bank, dan selanjutnya adalah aplikasi GoPay didirikan pada tanggal 26 Juli 2016. Langsung satu transfer gratis, transfer ke semua bank, praktis dan mudah, hemat biaya, keamanan sekali. Dan yang terakhir aplikasi QR didirikan pada tahun 1994 dari Jepang, dan aplikasi ini dapat digunakan oleh siapapun menggunakan transaksi transfer. Oke, pertanyaan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Buatlah tabel perbandingan yang menunjukkan keunggulan dari aplikasi tersebut atau dari aplikasi dari untuk melihat yang berbeda mulai dari aplikasi ini. Yang pertama adalah pembayaran lebih cepat, transaksi lebih aman, mudah untuk kekurangannya, adanya biaya admin, lalu gangguan layanan. Aplikasi OVO dan ini sangat berbeda sekali ya. Tadi kan untuk aplikasi data itu adminnya itu gratis, tapi untuk aplikasi OVO data harus menggunakan biaya. Untuk pertanyaan keempat yaitu menurut kalian kalau supaya tetap tunai apa yang paling cocok digunakan? Untuk jadi sih menurut saya untuk bagian usaha menggunakan aplikasi Dana dan berbayar wajib juga sangatlah bisa sangat praktis. Tapi untuk membayar usaha ini seperti aplikasi Dana, kita lebih tahu antara harga dari aplikasi Dana dan harga yang telah kita beli untuk membeli perusahaan. Jadi kita bisa membandingkan harga walaupun berbeda sedikit dan berbeda. Biar
Silakan. Kesimpulan akhirnya. Yuk, siapa yang berani mengajukan tentang kesimpulan akhir? Ya, sih. Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini, tentunya kita telah mendapatkan ilmu yang banyak ya. Nah, juga bagaimana cara menggunakan dari aplikasi tadi, mulai dari dana, dan yang lainnya. Dan pada zaman sekarang ini, penggunaan dari aplikasi ini sangatlah penting ya, digunakan karena zaman sangatlah berkembang. Oke, kasih aplaus. Memberikan sebuah kesimpulan. Saya Nusi, Pak Lina, Dila cukup, Dila cukup. Cuma itu saja yang memberikan kesimpulan. Jadi lagi sama semua jawabannya. Sama, kalau sama, Ibu ingin memberikan sebuah masukan. Jadi yang namanya aplikasi alat pembayaran non tunai itu memang sekarang sudah tren ya, apalagi kita sudah masuk ke abad ke-21. Jadi kalau seandainya kita tidak kenal dengan alat pembayaran non tunai menggunakan aplikasi elektronik itu, ya berarti kita memang ketinggalan zaman. Kita harus mengikuti adanya perubahan zaman, seperti video inspirasi yang tadi itu perlihatkan tentang semut dan lalat. Lihat yang terjadi kalau semut lalat ini terbang, tapi dengan satu tujuan, akhirnya apa yang terjadi? Lelah kan? Tapi kalau kita punya tujuan banyak, apapun yang terjadi kita ikuti. Maka yang terjadi adalah kesuksesan dalam hidup. Oke, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin mengetahui perkembangan kalian setelah Ibu melakukan pembelajaran mengenai pembayaran tunai atau yang disebut dengan APND dengan sedikit post test yang harus kalian kerjakan selama 2 menit dari sekarang. Silakan buka SDE-nya. Tadi sudah kita laksanakan pretest, sekarang kita laksanakan post test. So, silakan buka aplikasi SDE-nya. Ini ya tulisannya setelah post test tadi free test. Sebelumnya kalian download dulu yang LKPD ini ya. Gambar kerja siswanya kalian download terlebih dahulu. Semuanya di-download dulu dari atas sampai bawah baru buka aplikasinya. Yang atasnya di-download dulu ya.
Oke, sudah? Kalau sudah, berarti dari kesimpulan pembelajaran hari ini adalah alat pembayaran non-tunai ada sebuah alat pembayaran yang praktis, aman, hemat, dan solusi yang terbaik dalam melakukan sebuah transaksi. Oke, sekarang Ibu minta kalian berikan sebuah emoji kepuasan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, apakah kalian merasa puas atau kecewa atau sedih atau marah ke Ibu karena kita sistem pembelajarannya hari ini kayak banget. Ya, oke, berikan emoji terbaik kalian untuk memakai pembelajaran hari ini dalam hitungan 1 menit. Kalian sudah siap dengan emoji masing-masing? Nanti kalian angkat yang tinggi, saling angkat tinggi dengan berteriak semangat. Paham? Oke, hitungan ketiga dengan teriak semangat yang keras. Silakan semua gambar emojinya perlihatkan ke layar. Oke, 1, 2, teriak 1, 2, 3, semangat. Oke, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Kita ulangi lagi di materi berikutnya minggu depan ya, dengan materinya masih sama alat pembayaran non tunai, cuman beda pembahasan sedikit. Kalian jadi di rumah baca-baca kembali materi alat pembayaran non tunai. Mungkin nanti kita akan belajar mengenai konstruksinya, karena kan tentang alat-alat. Oke, kita mengucapkan alhamdulillah. Terus kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kami dapat. Oke, pimpin kelas berdoa dalam hati. Silakan. Sebelum kita doa, mari kita baca doa dalam hati, baca doa dalam hati. Doa selesai. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.